Halo, Assalamualaikum. Bisa dengar suara saya? Sudah bisa. Oke, saya siapin dulu ya. Oke. Mulai sudah masuk ya? Sudah, udah mulai kemarin. Oh, untuk jadwal matematikanya kapan? Matematika itu ada setiap hari kecuali Jumat. Oh, setiap hari ya. Ya, Kita bahas yang chapter 6 ya tentang measurement nih. oke. Di sekolahnya lagi bahas itu atau yang lain? Kalau di sekolah masih bahasnya di chapter 5I. Oh, 5I ya. Iya. Cari yang... Berarti dia itu masih di Trigon ya? Oh, masih ada Trigon, enggak, kuadratik maksudnya juga. masih di yang si Oh, kuadratik kuadratik ya. square Oh. itu ya. Tapi di sekolah sering dibahas soal-soal latihannya juga. Dibahas, ya, habis biasanya dijelasin, terus habis itu langsung disuruh ngerjain yang di textbooknya. Oke, oke. Saya cari chapternya dulu. Ada di chapter 6. Chapter 6 kalau saya nggak salah tentang apa namanya? Aturan teorema Pitagoras, kemudian masuk ke masalah keliling kalau saya nggak salah. Gimana tadi ya? Chapter 6 nah, ini, bentar. Measurement tapi nggak terlalu susah sih. Measurement chapter 6. Udah lihat mungkin anunya ya di apa namanya yang chapter 6 mungkin sedikit ya. Udah tadi aku udah cek. Di situ saya lihat tidak terlalu susah untuk karena eh, sebenarnya materinya sudah familiar ya. Cuma Iya. awal terkait dengan bagaimana mencari eh, keliling ya. Mm. Jadi, keliling untuk yang bangun dua dimensi, kemudian dilanjutkan eh, ke, ke yang ketiga dimensi. Oke, jadi di measurement itu yang saya lihat ya di buku textbooknya itu pertama-tama saya lihat di situ di review tentang bagaimana mencari eh, keliling ya Ya. keliling. Jadi di sini harus ada dipahami terkait dengan saya tambah section dulu. Harus kuat pemahamannya terkait dengan apa itu eh, keliling ya. Week one. Oke, saya anukan dulu. Saya share screen dulu. Kelihatan screen saya? Kelihatan. Ya, di sini kita akan lihat ya bagaimana menentukan sebuah keliling ya, keliling dari bangun secara umum ya. Nah, intinya kalau kita mencari keliling itu kita bisa eh, sesuai definisi ya. Jadi kalau keliling itu ya misalkan saya punya sebuah eh, bangun misalkan seperti ini. Jadi definisi daripada keliling dari sebuah lingkaran itu adalah panjang seluruh dari sisi terluar dari suatu bangun. Jadi kalau Mm. circumference itu atau keliling ya. Jadi kalau misalkan saya punya sebuah bangun misalkan, anggaplah seperti ini ya, maka yang dimaksud dengan keliling dari sebuah lingkaran itu adalah kalau saya punya lingkaran ya, seperti ini misalkan, maka yang dimaksud dengan kelilingnya itu adalah panjang dari seluruh eh, ini sisinya. Jadi kalau misalkan eh,
ini dengan titik pusatnya di sini ya, kemudian panjangnya di sini adalah R, maka keliling itu bisa didefinisikan sebagai satu lingkaran, satu putaran penuh. Ya, jadi kalau misalkan di sini adalah awalnya di sini dia starting pointnya itu adalah di A, maka keliling itu kalau kita pandang sebuah lingkaran maka itu sama saja dengan eh, jadi titik A ini berputar ya sampai kembali ke A. Itu dianggap sebagai circumference dari lingkaran kelilingnya ya. Ya, Jadi dia masuk ke dalam satu rotasi penuh ya. Jadi kalau dia dalam bentuk lingkaran berarti itu sama dengan jarak yang ditempuh dalam satu kali putaran. Itu maksudnya. Itu dalam konteks lingkaran ya. Jadi artinya kalau ini panjang jari-jarinya adalah R, maka keliling lingkarannya ini itu sama saja dengan maka circumference-nya ini itu sama saja dengan eh, 2pi R ya. ya, Atau dengan kata lain bahwa ini sama saja dengan bahwa dua kali jari-jari itu kan tidak lain adalah eh, diameter ya atau ya, pi diameter seperti itu. Nah, lain halnya kalau dalam konteks eh, bangun datar ya. Jadi kalau dia dalam konteks bangun datar misalkan anggaplah saya punya bentuk bangun yang lain misalkan ya. Misalkan saya ada bangun yang lain misalkan seperti ini ya. Misalkan anggaplah ini adalah sebuah persegi panjang, maka yang dianggap sebagai eh, namanya perimeter atau keliling ya, itu adalah seluruh panjang dari sisi terluar. Jadi kalau misalkan ini ya, ini kita misalkan anggaplah ini adalah eh, P misalkan atau dalam bahasa Indonesia kan length ya, length and width, berarti eh, keliling dari bangun ini itu sama saja dengan panjang dari seluruh sisi terluar. Jadi panjang dari seluruh sisi terluar artinya kalau ini dalam konteks persegi panjang maka ini kan pasti sama ya. Ini sama, ya. maka ini juga sama juga sisi-sisi yang sejari sama panjang. Nah, artinya kalau kita menghitung semua panjang sisi terluar, maka ini yang disebut sebagai perimeter ya. Jadi beda penggunaan apa namanya? Penggunaan istilah ya, tapi intinya sama. Kalau di lingkaran namanya circumference, tapi kalau dalam bentuk bangun ruang sisi datar itu disebut sebagai perimeter. Jadi panjang sisi terluar berarti dalam hal ini ya perimeternya itu adalah sama dengan eh, dua kali itu adalah dua kali panjang eh, sorry panjang dengan tambah lebar ya, panjang tambah lebar. Ada gambaran ya terkait dengan ini ya. Ya, ya, Nah, jadi ini pemahaman awal yang harus dipahami. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau eh, sebuah sektor dari lingkaran, ya. Jadi kalau kita tinjau sebuah lingkaran pun itu kan, kalau sebuah lingkaran penuh kan berarti kan sama saja dengan satu kali putaran penuh. Artinya sudutnya itu 360, ya. Jadi kalau satu lingkaran penuh maka sudutnya itu sama dengan 360. Nah, sekarang bagaimana kalau ada sebuah sektor lingkaran. Jadi anggaplah ini lingkaran ya. Jadi misalkan kita punya sebuah lingkaran misalkan saya punya lingkaran seperti ini ya. Kemudian ada sebuah sektor misalkan, anggaplah di sini sektornya adalah sini ya, seperti ini misalkan. Anggaplah ini adalah sudutnya adalah sebesar al, sorry, sebesar misalkan sudutnya adalah sebesar misalkan sebesar alfa misalkan. Nah, maka untuk mencari berapa eh, panjang sektor ini misalkan dari
ini ke sini ya A ke B, mencari panjang ini itu sama saja kita bisa membandingkan dengan eh, circumference dari lingkaran itu, ya. Artinya kan kalau kalau dalam satu lingkaran pun itu kan sudutnya itu adalah 360. Nah, berarti panjang ini adalah dia akan berbanding dengan besar dari sudut satu lingkaran penuh dengan kelilingnya, ya. Nah, berarti panjang sektor AB itu bisa dinyatakan sebagai alfanya besar sudutnya berbanding dengan satu kali lingkaran penuh berarti 360 derajat dikali dengan keliling satu lingkaran berarti dikali dengan 2πr seperti itu. Jadi perbandingan. Nah, ini mirip dengan kalau mencari luas sektor, ya. Ini kan panjang busur ada namanya luas juring, ya. Jadi ini yang busur AB. Jadi merupakan fraksi atau pecahan dari sekian kali dari keliling satu lingkaran. Ada gambaran ya? Ya, Ada yang mau ditanyakan sampai sini? nggak ada. Nah, kayak gitu. Nah, kalau kita ambil kasus yang ini ya, berarti untuk mencari eh, berapa panjang atau keliling seluruh dari sektor ini ya, berarti kan kita bisa ngitung kita mencari panjang sektor ini ya ditambah dengan yang ini ya. Nah, kira-kira kalau untuk bangun ini ya kira-kira berapa perimeternya gitu. Ya. Sekarang bagaimana menghitung panjang seluruh sisi dari bangun ini? Kira-kira bagaimana? Oh, berarti si Al no, bukan. Berarti 100 per 360 dikali 2 kali pi kali 10. Hati-hati ya. Jadi sudut yang kalau ini dibandingkan dengan ini kan berarti yang terhitung yang malah di depannya. Kita kan mencari yang panjang ini, panjang busur. Anggaplah di sini adalah saya kasih simbol. Tapi bisa juga dengan dikurangi dengan luas satu, sorry, keliling satu lingkaran. Bisa juga menggunakan ini dikurangi dengan satu lingkaran penuh. Bisa juga. Sini A, sini B. Berarti kalau mau menggunakan ini proporsinya terhadap 360 berarti mencari panjang ini kan berarti panjang sekeliling satu lingkaran toh dikurangi dengan ini kan dapat Ya, yang panjang AB. Kalau perspektif kita menggunakan 360 100 yang 100 derajat. Alternatif lain kan bisa saja langsung menggunakan yang di sini. Bisa juga langsung terhitung di sini kan. Di sini sisanya berapa? eh, berarti 260. 160. Sisanya adalah 160 derajat. Nah, berarti panjang seluruhnya ini sirkumferensi ini berarti ini ya dari AB busur AB ditambah dengan panjang ini dengan ini ya Ya, dapatlah kelilingnya. Berarti eh, kalau yang ini kan tidak lain jari-jari itu dua kali jari-jari ini ya. Jadi ya ini ya, kan titik pusat berarti ini juga sama dengan ini juga pasti 10 ya. Nah, berarti panjang secara keseluruhan berarti eh, ini ya, berarti panjang busur AB ditambah dengan dua kali dengan eh, jari-jarinya, namanya 2 kali 10. Dapatlah berapa panjang dari seluruh ini. Ya, ya, bisa ya. ya, bisa. Jadi cukup dipahami kalau mencari panjang apa namanya keliling suatu lingkaran terus ada sudut dari sektornya itu cukup dibandingkan dengan 360 kemudian dikali dengan jari-jarinya. Dan ingat bahwa kalau kita menggunakan sudut yang berhadapan dengan sektor yang dimaksud, busur yang dimaksud berarti yang terhitung adalah panjang busur di depannya. Kayak gitu. Oke, kalau sudah paham konsepnya kita eh, masuk ke contoh-contohnya ya. Kita masuk ke contohnya. Kita masuk ke contohnya. Jadi yang tadi itu kalau misalkan ini ya,
Misalkan ini yang disuruh tentukan berapa sih perimeternya ini, perimeter dari sektor ini. Pertanyaannya ini eh, tentukan berapa perimeternya. Ya, Hmm. kira-kira gimana? Itu sama yang ke tadi. Cuman ini kita pandang secara general. Hmm. Berarti Kira-kira gimana? 2 dikali R, terus Mm-mm. ditambah si sudut theta per 360 derajat. Habis itu dikali 2 kali Pi kali R. Ya, betul. Jadi untuk mencari perimeternya kan berarti eh, logik berpikirnya ya kita harus cari panjang ini ya, panjang busur ini, kemudian ditambah dengan dua kali jari-jari ini. Nah, berarti kalau saya misalkan perimeter itu adalah saya simbolkan sebagai P, maka P itu sama dengan theta dibagi dengan 360 dikali dengan keliling lingkaran ya. Berarti 2PR ditambah dengan 2R. Ya, kenapa 2R? Karena ini kan sama saja ini dengan ini. Seperti itu. Jadi seperti itu pemahaman dari keliling ya. Jadi kita Ya, menghitung panjang dari seluruh sisi kedua. Bisa ya? Bisa dipaham situ ya? bisa. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke berikutnya. Kita langsung masuk ke contoh-contohnya. Misalkan seperti ini. Kira gimana? Ini nyatakan dalam bentuk pecahan ya, dalam bentuk yang paling sederhana. Jadi sektor yang dimaksud itu di sini adalah yang ini. Jadi yang panjang sektornya, yang lengkungan itu yang dia maksud. Kira-kira gimana tuh? Dinyatakan dalam bentuk pecahan. Yang bagian itu bisa? Kira-kira gimana? Eh, Jadi kan cukup dilihat sudutnya kemudian dibandingkan dengan 360. Berarti si 90 per Mm-mm. 360 di Mm-mm. habis itu ditambah ditambah berkali. Oh, dikali 2 pi R. Ah, betul. Berarti kan sama saja seperempat dari keliling lingkaran kan? Ya, Ya, berarti yang bentuk fractionnya ini adalah yang bagian nah itu eh, berarti yang ini kita bisa tulis bahwa karena sudutnya ini adalah siku-siku, kalau dia siku-siku ya rectangle berarti kan 90 ya. ya. Maka panjang sektornya itu ini ya, sektor ini misalkan panjang sektornya itu sama saja dengan 90 90 derajat bagi dengan 360 derajat dikali dengan keliling satu lingkaran. Anggaplah panjang jari-jarinya adalah R ya. Jadi sama dengan seperempat ya. Seperempat atau sama dengan kalau ini bentuk paling sederhananya kan ini setengah PR ya. Setengah PR. Itu yang paling sederhana. Yang bagian B, Yang bagian B berarti ya setengah langsung kan? B sama saja kan berarti panjang sektornya itu ya Hmm. bandingkan sudutnya. Ini kan kita mau cari berarti sorry bagian B betul setengah ya.
Saya kira yang ini, sorry. Ini kan kalau dia sudut pelurus ya, kita kan Ya, setengahnya. Berarti ya 180 per 360. ya. 180 derajat per 360 derajat dikali dengan 2 pi r. Berarti kan ini berapa ini? Seperdua sama dengan pi r. Ya. Kalau yang bagian C, 3/4. bagian C berarti kan 3/4 ya. Kan ini kan seperempatnya toh. Berarti saya Heeh. 3/4. Atau bisa juga, bisa saja langsung seperti ini. Yang ini kan 3/4 bagian dari keliling lingkaran. Gitu. Yang bagian D D, tinggal D dibagi tuh 40 bagi dengan 40 360. per 360 1/9. Sepersembilannya. Berarti yang bagian E caranya sama 100. ya. Ya, Saya seratus kira lima ini bagian nggak D. ada masalah ya. Nggak ada masalah yang berarti. Ya, Yang penting cukup dipahami bahwa kalau ingin menyatakan sektornya dalam bentuk fraction berarti cukup dilihat berapa sudutnya. Kemudian besar sudutnya dibandingkan dengan besar sudut dari ya, sebuah lingkaran. Seperti itu ya. Bisa ya. bisa. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Nah, ini yang kira-kira gimana? Find the perimeter of these shapes. Ya, Ah, tiga. berarti kan Ah, kalau perimeter kan berarti keliling ya, berarti panjang seluruh sisinya gitu. ya. Oh ya, berarti langsung aja 220 ditambah 220 tambah Mm-mm. 185 tambah 185. Langsung saja tuh karena eh, justifikasinya ini kan sama panjang sisinya. Jadi Heeh. simbol ini ya, sisi ini kongruen dengan ini. Kalau dia kongruen akibatnya juga 220. Juga 220 berarti yang sisi-sisi yang kongruen itu semua sama. Ini juga 185. Nah, kelilingnya itu perimeternya sisa di jumlah. Ini tambah ini tambah ini tambah ini. Bisa ya? Ya, Nah, bagian B, B yang situnya 0,5. Ya, berarti 2,6 ditambah 2,6 tambah 0 tambah setengah. Oh, itu bagian itu enggak? Itu. hati-hati ya. Di sini ada, Ya. ini kan sisi ini, sisi ini ya. Ini Heeh. kebetulan dengan ini ya. Ya, Ini juga 0,5 tuh. 0,5. Nah, ini kalau 0,5, nah berarti kita butuh panjang sisi ini kan sama dengan ini. Tuh. ya, Sementara berarti kalau mencari panjang sisi yang ini kan di sini panjang totalnya adalah 2,6. ya. Kalau dia sampai sini berapa? Berarti itu separuh. Ini kan sama dengan ini tuh. Ini sejajar ya. Berarti Oh sisanya ini iya, 0,5 juga. Tuh. ya. Berarti panjang ke sini berarti 2,6 dikurang Dikurangi setengah. dikurangi setengah berarti di sini adalah 2,1 tuh. 21. Heeh. Berarti ini 2,1. 2,1 berarti yang berhadapan sama 2,6 ya 2,1. Terus Berarti kan ini juga 2,1 ya. Ini juga dua ya koma satu. Berarti sekarang kan panjang sisi ini berapa? yang itu Sekarang 0,5 toh? berarti 2,1 kurangi setengah. Nah, betul. Berarti di sini adalah 1,6. 6. Nah, berarti perimeternya tinggal jumlah saja. Berarti
panjang ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Selesai. Ya. Jadi ingat, perimeter itu adalah panjang sisi terluar. Ya. Jadi ini tidak dihitung yang garis ini cuman membantu saja. Berarti perimeternya itu kan 0,5 tambah 2,6 ya, tambah dua Hmm. koma satu tambah 0,5 tambah 1,6 tambah 2,1. Saya Ya. bagian C itu gimana? C U 34. Oh ini beda bukannya? Ini kan eh, ada sisi-sisi yang kongruen ya. Jadi Iya. idenya itu adalah kita berangkat dari sisi yang kongruen. Ya, yang kongruen kan ada di sini, tak? Ini Iya. 12 cm. Berarti kalau saya buat garis yang sejajar ke sini untuk menghitung, untuk bisa membantu ngitung ini ya. Itu kan 12 12. Ini yang kita nggak tahu kan panjangnya ini ke sini berapa. Iya. Tah? Sama ini ke sini berapa. Nah, untuk mendapatkan itu berarti kita butuh garis bantu. Kita buat sisi-sisi yang kongruen dan sejajar dengan sisi-sisi ini. Berarti kita bisa buatkan seperti ini. Ini ke sini, ke sini. Ya, berarti ini Iya. kan sejajar ya. Sejajar dan kongruen. Berarti ini juga adalah 12. Iya. Nah, ini karena ini juga kongruen dengan ini, berarti ini juga panjangnya 12 dong. Ya. Iya. 12 berarti 46 totalnya. Berarti kita sudah bisa dapat ini ya. Kita udah Iya. sampai sini kan 34 ya. Berarti sini kan 34. Berarti harus tambah 12 tuh ke sampai sini tuh. Berarti 46. Berarti di sini adalah 4. 46 tuh. Iya. Yang sini adalah 32 46. tambah 12, 44. 44. Oh iya. Sudah selesai. Berarti apa namanya? Mencari perimeternya itu berarti ini tambah ini, tambah yang sisi ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Ya, Iya. seperti itu. Jadi cukup mudah untuk mencari perimeter ya. Cukup dipahami bahwa perimeter itu adalah eh, panjang seluruh sisi terluar. Iya. Seperti. Ada yang mau ditanyakan nomor 3? Belum. Masih aman. Masih aman ya. Oke, nomor berikutnya kita lihat yang nomor 4. Kira-kira kalau seperti ini gimana? Itu kita sudah selesai. Anda banyak minta. Oke, berarti langsung aja. Langsung ya, bagian akan langsung sisa Ah, substitusi A-nya toh. Sorry, ah, substitusi X-nya 8. Berarti perimeternya itu, nah ini berarti yang bagian A itu, anggaplah perimeternya itu sama dengan, karena X 8 ya, X sama dengan 8 berarti tinggal 8 tambah 6,2 tambah 10,4 tambah 4 tambah tambah 2. 12. Tiga Jadinya puluh enam koma enam. 6 tambah 20, 36,6 ya. Iya. 36,6. Nah, ingat ini juga hati-hati ya Kak ya, karena ini kan kebetulan satuannya sama ya. Iya. Kalau ada satuan yang tidak sama ya harus dikonversi dulu. Ya. Saya kira jelas bagian A, bagian B ini dibalik saja bagian B. Fine Jadi X ya, berarti tinggal 337 itu dikurangi 6,2 10,4 sama 12. berarti kalau perimeternya 33 motor berarti 33,7 itu sama 0,7. dengan X ditambah dengan 6,2
tambah 10,4 tambah 12. Jadi pasti dapat X-nya ya. Dapat Ya. X. Pembagian C, Write an expression for X in terms of parameter. Write expression. Makanya. jadi parameternya itu sebutlah let's say P ya. Dia kan bilang P. Ya. Jadi, jadi disuruh tulis X itu dalam P gitu. Berarti kan idenya tinggal kita tuliskan persamaan P-nya ya. Nah, Oh, kayak gitu. P itu adalah kita nggak P itu kan bergantung kepada nilai X. Jadi P di sini adalah eh, nilainya itu kalau X-nya ada gitu. Berarti ini dalam bentuk variabel yang bergantung kepada X. Berarti P itu kan sama saja dengan X ditambah ini tadi 6,2 tambah 10,4 oh, tambah 12. 12 ini berapa ini? Berarti P itu sama dengan X ditambah 16,6 tambah 12 berarti tambah 28,6 ya. Ya. Berarti dapatlah X. X-nya itu adalah P dikurangi dengan 28,6. Kayak gitu. Itu maksudnya ya. Oh, ya, Jadi ya. nilai P itu bergantung kepada X. Itu maksudnya. Ini bisa lah ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum Enggak, kita skip? Enggak ya. Nomor 5. Nomor 5 itu kan seperti ini. Kan find the parameter of the shape when x equal to 5. Berarti x-nya equal to 5. Nah, kita sisa diperhatikan barunya. ya berarti itu sisinya tinggal sama-sama 8,4, X-nya tinggal tambah 5. Ya, berarti ini kan segitiga sama kaki ya. Iya, Berarti yang bagian A itu berarti x-nya sama dengan 5. Berarti ya anggaplah perimeternya P ya. Berarti P-nya itu sama dengan ya 8,4 tambah 8,4 tambah dengan 5. 5 itu berapa itu? Dua, 16,8. 21,8 1,8 dalam satuan meter ya. meter. Ya, Nah, ini sama saja. Bagian B itu ya tentukan X ketika perimeternya 20. Berarti ya P sama dengan 20. Yang berarti 20 sama dengan X tambah dengan 8,4 tambah 8,4. Berarti 20 kurang 16,8 berarti X-nya 3,2 ya. ya, 3,2 meter. Nah, ini sama saja ini. Tentukan ekspresi dari X dalam P ya. Sama saja yang tadi. ya, ya, berarti tinggal P minus berapa itu? P 16,8 toh. 8, 16,8 Karena justifikasinya ya karena ini dia sisi-sisi yang sama kongruent. sekaki, sama kaki. Berarti dua sisinya sama dong. Berarti juga 8,4. Berarti ya kalau dia dituliskan ekspresi X dalam P, berarti kan P-nya itu sama dengan X ditambah dengan 8,4 tambah 8,4 berarti X-nya itu sama dengan P dikurangi dengan 16,8. Ini dalam satuan meter. Ya. Harus ditulis satuannya juga tadi. Sorry ini dalam satuan sentimeter. Ya, Masih mudah ya. ya, Masih mudah. Berikutnya ya ini butuh kalkulator ya. nomor Nomor 6 itu
Enam. Oke. 6A. And the circumference of the circle connected to the small places. Circumference ya berarti si pi kali D ya Iya, 2 kali R kali D. Eh, kali 2 pi bisa. r. 2 kali 7 kali 3 14. 43,96. Itu tinggal di ini harus memang gunakan kalkulator ya. Yang Ya, bagian itu kan ingat circumference berarti terkait dengan lingkarannya berarti kalau kita misalkan circumference adalah C maka C-nya itu adalah 2 kali pi R-nya ya. ya. Itu bisa jadi berapa itu? Karena biasanya pi itu pengambilan nilai pi itu biasanya kita lihat konteksnya. Kalau jari-jarinya kelipatan 7 biasanya pi-nya itu kita pakai 22/7. 22/7. Tapi sebenarnya pemilihan antara 22/7 dengan 3,14 sebenarnya kurang lebih sama. Karena 22/7 dengan kalau diambil dua angka di belakang koma itu jadinya juga 3,14. Jadi tidak ada masalah sebenarnya, tetap sama. Iya, Tetap sama. Berarti ini sama saja dengan 2 kali 3,14 dikali dengan 7. Ya, itu sama dengan berapa ya? Gitu. Bagian B juga sama ya. 1,2 berarti itu ya 2 kali pi kali R. Berarti 2 kali 3,14 14 dengan kali 1,2. 2. Bagian C ini karena sudah diketahui D-nya ya. Itu sama Ya, saja. Jadi, pi kali D langsung. jadi circumference itu 2 pi R atau ini sama dengan pi kali Pi kali D. Ya, yang ini adalah radius dan ini adalah diameter. Jadi, karena di sini diketahui adalah diameternya langsung saja. Berarti bagian C itu adalah pi kali D. 3,14 kali dengan 28,4. Ingat satuannya semua ya. Bisa lah yang ini ya. Sebenarnya di sini ada soal yang menarik sebenarnya dia. Oh, ini kita lihat yang bertahap lah. Ini. Kita lihat yang nomor 7. Kita lihat yang nomor 7. Nah, gitu. Kira-kira gimana tuh? the circumference of a circle when wait Ya 12 ya. radius of a okay, the circumference of a circle when r is 12 ya tinggal 2 kali 12 kali 3,14. Ya, terus sisa dimasukin saja tak? Nanti Ya, kita yang bagian A itu ketika R-nya 12 ya, ketika R sama dengan 12, maka circumference itu adalah ini kan 2 kali dikali R ya, sama dengan 2 kali 3,14 dikali dengan 12. Ingat, pembulatannya roundingnya itu sampai dengan two decimal places. Jadi tinggal terus dihitung ya. ya Ya, yang bagian B a rule for in terms of the berarti eh, is- R-nya itu dinyatakan dalam C maksudnya. oh airnya dinyatakan dalam C, ya berarti sih kayak tadi. Sisa eh ini kan, sisa pakai ini. ya Berarti kan C-nya itu kan sama dengan 2 PR. ya Rules-nya itu R-nya itu adalah C per. C per 2 pi 2 pi. Nah, untuk bagian C-nya
The radius of a circle with circumference. Berarti ini adalah C-nya ya. Ya, Itu sisa oke. dimasukin sana. Berarti 35 Hmm. sama dengan dua Itu kan 35 sama dengan 2 kali Pi dikali R. R. Ah, Kan dapat. R-nya adalah 35 per Pi. 2 pi. Bisa di bisa disederhanakan. Sebenarnya yang bagian C itu adalah implikasi dari bagian B. Makanya di bagian B itu dia suruh cari ini. Ya. Jadi implikasinya ke pertanyaan itu. Bisa ya? Ya, Kita lihat yang berikutnya. 8. Yang nomor 8. Kira-kira gimana? 8. Ah, hmm, bentuk perimeter ya langsung. Berarti ya sih 2 kali pi kali r kali setengah. Kan apa namanya? Ingat perimeternya ya, bukan perimeter dari sektor ini. Ya, Hmm, ini masih dari dikali sektor. setengah habis itu. Berarti kan ini ada setengah lingkaran, toh. Ditambah dengan ini. Ingat tadi yang awal tadi kan untuk mencari perimeter dari sebuah sektor itu kan pakai yang ini sebenarnya, ya. Jadi kita bisa gunakan rumusan itu ya. Berarti yang bagian A itu eh, untuk exact value-nya ya. Ya, Berarti yang bagian A itu ya langsung saja. Berarti perimeternya itu sama dengan sudutnya ini kan sudut setengah lingkaran. Berarti kan 180 dibagi dengan 360 dikali dengan eh, satu lingkaran penuh ya. Itu dikali dengan 2 kali pi dikali R. ya, R-nya kan ya. 4 ya. Kali 4. Ditambah dengan ini panjang ini dah. Tambah dengan D-nya gitu. Tambah dengan 8 ya. Inilah hasilnya. Berarti eh, yang ini ya, ini kan setengah nih per Ya. 2. Ini juga habis ya. Itu jadinya adalah 4 pi tambah dengan 8 ya. Ini exact value-nya. Kita meter. Nah, untuk yang pembulatannya itu sampai satu desimal berarti tinggal ini 4 kali 3,14 tambah 8. Bisa dibulatin jadi satu angka di belakang koma. Untuk tapi exact value yang dia maksud ini itu adalah bentuknya seperti ini. Ini sudah exact value-nya. Oh, Itu berarti yang nggak dalam harus bentuk full angka jadi ya? iya, jadi yang P di situ yang dimaksud 3,14. Jadi yang Oh, exact value-nya itu 4 pi tambah 8. Untuk yang roundingnya itu berarti yang pi-nya ganti 3,14. oh ya, Itu yang maksudnya. ya, Hati-hati dalam memahami konteks pertanyaan ya. Nilai eksak, nilai pastinya ya ini. Tidak ada iya. peningkatan dan tidak itu yang dia maksudnya. Saya kira untuk yang roundingnya mudah ya. Berarti ini yang bagian I ya. Satu I, AI ini. Untuk yang bagian keduanya berarti bisa ini. Bagian keduanya itu 90. 4 kali ini ya. Kita langsung saja gunakan ini ya. Ganti pi-nya dengan 3,14. Ditambah dengan 8. Nah, sisa dibulatin saja satu angka belakang. Ya. Nah, ini juga hati-hati jangan sampai biasanya penulisan seperti ini kadang juga bingung juga karena bisa dua persepsi ya kalau tidak memahami dalam
konteks perhitungan aljabar ya, jangan sampai oh ini dijumlah dulu baru kali 4. Salah ya, berarti ini harus dikalikan dulu dengan 4 baru jumlah 8. Ya. Tambah. Jangan sampai salah. Ini eh, riskan sekali apalagi kalau menghitungnya biasa buru-buru ya. Hmm. Jadi ini Oh, berapa? Bisa ya? ya. Bagian B B, B. 90 per mhm, 360 terus dikali 2 pi kali 2 ditambah itu untuk yang BI-nya itu adalah perimeternya itu adalah ini kan 90 ya. ya 90 Berarti kali 90 per 360 per 360 dikali dengan 2 pi kali R-nya kan 2 ya. ya. Tambah dengan 2 kali jari-jari ya. Berarti 4. Berarti P-nya itu, nah ini kan seperempat. Ini jadinya 4. Ini habis toh. Jadinya Ya, adalah pi tambah 4. Ini eksaknya ya. Dalam satuan meter. ya. Untuk roundingnya ya sama tadi. Berarti roundingnya itu ya kita tinggal gunakan langsung saja nilai ini. Berarti P-nya itu adalah 3,14 tambah 4. Berarti kan karena dia mintanya satu angka di belakang koma. Berarti adalah ini kita jadi 7,1 Ya. satuan meter. Karena roundingnya satu one decimal place. Untuk bagian C sama saja ya. Ya. Eh, bisa bagian C ya. Ya. Sama saja. Nah, untuk bagian D, Di berarti ya 300 per 360 ya betul. Berarti yang kita pakai sudut yang di sini. yang dalam. Sudut yang di dalam ini. Berarti di sini sisanya adalah 300. Karena kan satu lingkaran pun adalah 360. Berarti sisanya adalah 300. Nah, sama dengan ini juga kita pakai sudut yang di sini. Berarti sisanya adalah 280. Ini kita pakai yang di sini sisanya adalah 155 ya. Ya. Seperti itu. Perspektif lain kalau mau pakai ini bisa juga. Tapi kita kurangi dengan ini di satu lingkaran penuh kurang dengan ini. Perspektif bisa saja. Tapi akan menghasilkan hasil yang sama. Ya. Kira-kira mau ditanyakan terkait dengan perimeter dari sektor? Nggak ada, masih aman. Jelas ya. Jadi Nah, di sini cuman dipahami eh, fraction atau dalam proporsi dari sudut-sudutnya itu yang menghadap ke busurnya dibagi dengan 360 kali sekeliling satu lingkaran. Itu nomor 8. Kita lihat yang nomor 9 coba ya. Ini gimana ini? Sama juga ya. Find the value of x is shapes with given parameters. Berarti yang di sini ada perimeternya semua. Berarti kalau kita gunakan definisi bahwa perimeter itu adalah panjang seluruh dari sisi-sisi terluar. Berarti bagian A langsung dapat ya. Berarti bagian A langsung saja dah. ya. Eh, Kira-kira yang susah di sini bagian mana? Ini apa sih dapat? Jadi A-nya itu adalah 2 tambah 5 tambah 7 tambah X sama dengan 17. Uh, 17. Ya berarti bagian A itu 3.
P-nya kan 17 ya. Berarti di mana P itu berarti 17 itu sama dengan 2 tambah 7 tambah X tambah 5. Berarti dapat X-nya berapa itu? 14,3 ya. Ya, 3. Satuannya apa? Unit length. Karena tidak ada satuan anu ya. Jadi X di situ adalah dalam satuan panjang. Bagian B, bagian itu sama kaki berarti 22,9 dikurangi 5,3 sama dengan 2X tak? sama dengan 2x. 2X. 17,6 dibagi 2 Berarti jadinya 8,8. ya 8,8. Karena juga X ya. Berarti ini oke lah ya. Iya, Ya. Kemudian bagian C juga 0,072 bagi 4. 0, hati-hati di sini kan 2X ya. oh Berarti di sini juga 2X. Ini juga 2X. Ini juga 2X. Berarti kan 4 kali 2X. Berarti 8X itu sama dengan 0,072. ya, X-nya eh, sama dengan itu 0,9. 0,02 dibagi 8. Itu 0,09 ya. 0,009 ya. Berarti 0,0 0,0. 009 ya. Ini juga sama ya. Ini juga sama. Ya, Di sini kita lihat ini adalah sisi-sisi yang kongruen, berarti sini adalah 2,8. Ini juga kongruen dengan ini, berarti di sini adalah 2X. Tinggal dijumlah, kemudian diselesaikan. Itu dapatlah. Yang bagian E, lihat yang kongruen ini semua ya. Di sini dua, ya, berarti sama dengan ini juga adalah 7,89. Ini juga adalah 3,72. Bisa dijumlahkan semua, dapat nilai X. Bisa tak? ya, Bagian F juga sama ya, sisa dijumlahkan ya. semua, dapat nilai X. Saya rasa tidak ada yang susah kalau seperti ini. Biasanya kalau yang agak-agak ribet itu nanti saya lihat di sini ada satu soal yang cukup menarik saya lihat ya di soal-soal terakhir. Itu bagus soalnya. Sekarang kita lihat yang soal nomor 10. Ini sudah masuk ke soal cerita. Ini harus bisa dibayangkan ini seperti apa maksudnya. Angular, oke. Rectangle 15/9. Apa? Jadi ibaratnya itu Oh, harus di berarti si rectangle-nya di dalam. berarti yang ini ya rose gardennya itu kan ada di dalam, kemudian di luarnya itu Heeh, ada ada sebuah pad ya, jalan jadi tapak. ini sebuah jalan tanah ya. Iya, Berarti eh, situasinya itu ya kayak gini situasinya. Ini adalah Rose Garden, rose gardennya, kemudian di luarnya itu ada jalan setapak lagi. anggaplah seperti ini. Ya, itu 1,2 berarti Jadi yang eh, panjangnya kita tahu ya. Jadi yang apa namanya? Ini kan tamannya ya. heeh. Panjangnya Oh, 15, toh. Ini 15. berarti ya si 15 sama si 9 masing-masing ditambah 1,2 buat Nah, nemuin diameter. itu kan eh, jadi petnya sebenarnya kan 1,2 toh. Heeh, Berarti ini ke sini 1,2, jadi jaraknya ke sini 1,2 ini 1,2.
Ini ke sini. 1,2 berarti oh, tambah masing-masing tambah 2,4. Nah, berarti di sini adalah 1,2. Nah, di sini juga 1,2. Nah, di sini juga 1,2. Di sini juga 1,2. Nah, selesai dong. Kan 15 tinggal tambah dua koma ini juga empat pasti tambah ke sini juga 1,2 dong. 17,4 Ya 1,2. tambah 11,4 ditambah Tinggal cari keliling yang dimaksud ini ya. Ini sisi ini. dikali 2 57,6. Nah, berarti sisa jadinya adalah eh, distance-nya itu di perimeternya ya. Itu adalah sama dengan 9 dua kali ya. Ini kan masing-masing muncul dua kali tuh. Tujuh. Heeh, Berarti dua dua koma kali empat 9 tambah 2,4 toh, Heeh, tambah dengan 15 tambah 2,4 4. Jadinya gitu. Jadinya tadi berapa? 57,6. 57,6 meter. Jadi situasinya ini begini. Ya. Bisa lah ya. Berikutnya ini yang menarik ini ya. Composite shape. Ini composite shape. Kira-kira ini gimana? 11. Hitungnya 3,6. Berarti separate jadi dua bangun dulu. Kira-kira Jadinya gimana? si rectangle bangun satu, si yang separuh lingkaran bangun Mm-mm. dua. Terus buat nemuin si bangun kedua si setengah lingkarannya berarti 180 per 360 Mm-mm. dikali 2 pi 2 dikali 2 pi sama 3,6. Kali 2 PR ya. Kali, berarti Iya. 2 R-nya kan itu 3,6 toh. Heeh, Jadi setengah dikali dengan 3,6 kali pi ya. iya. Ingat ini dia kongruen dan sejajar berarti juga 1,5 ini. Oh, bentar Om. Eh, itu kan 3,6 udah termasuk si diameter pasti. Ya diameter, diameter ini. Heeh, Nah ingat berarti kan yang mencari yang bagian itu kan kayak gini. Berarti perimeternya itu sama dengan panjang ini dah heeh, tambah dengan ini tambah ini. Berarti kan iya, sama saja yang ini itu adalah setengah lingkaran, setengah keliling dah iya. sama saja dengan 180 Per 360 dikali dengan dua kali 2. pi. Ini kan 2 pi r itu kan sama saja dengan pi d ya. Ya, Berarti saya bisa ganti ini langsung saja dah. Saya bisa tuliskan begini. langsung Pi P-nya. dikali dengan diameternya 3,6 Ah, 3,6. ditambah dengan eh, ini dah tambah dengan Koma lima. 2 kali 3,6 ditambah dengan 2 kali Satu. dengan 1,5. Eh, Ini tinggal diselesaikan saja nih. Pasti dapat. Berarti ini dengan ini sisa 2, ini dengan ini 1,8. Tuh. Itu jadinya adalah 1,8 pi, ini 3 ya, tambah dengan 6,6. Ya, Ya.
Bisa dilihat ini sampai dengan 2 decimal place. Saya kira untuk hasil akhirnya itu bisa dilanjutkan. Kira-kira yang susah yang mana lagi nih? Yang susah kayaknya yang si D sama si F. Kalau si C ya, Oke, coba. bagian B pasti bisa lah ya. Iya. Kalau bagian C, C, itu paralelogram. ingat yang sisi-sisinya itu kan ada 3 sisi yang kongruen ya. Ah, Lihat lihat kodenya tuh. Ini kan iya, kongruen semua ini. Berarti kalau ini dia kongruen, ini 0,3, ini juga pasti 0,3 nih. iya, Nah, berarti juga 0,3 nih. Ini juga 0,3. Karena ini dengan ini kongruen, maka diameternya juga ini 0,3 juga. iya. Dapat lah. Tidak dapat ya. Mm-mm. Berarti 180 per 360 dikali pi Hmm. dikali 0,3 ditambah 0,3 tambah 0,3 tambah 0,3. Kali 3,0,3 ya. 3 kali, ya 3 kali 0,3. Berarti ini kan sisa setengah. Setengah. Dan ini 0,15 ya. Iya, Dan pasti selesai lah. heeh. Dilanjutin lagi. Itu bagian C. C. Kira-kira yang mana lagi yang agak sulit? Kelihatannya D sama F. D sama F ya. Kita Heeh. analisis yang bagian D coba. Kira-kira D-nya gimana? Oh. Hmm. Eh ini ya. Nah, ini kan gini ya. Coba coba lihat. Ini adalah jadi kalau diperhatikan yang lingkaran yang di atas ini ya, Heeh. yang ini itu kan sebenarnya adalah ini titiknya titik pusat. Jadi Ya. jari-jari lingkaran yang saya kasih garis kuning ini itu adalah 10. Karena dari sini ke sini kan jari-jari. Heeh. Berarti kalau di sini ke sini 10, ini juga ke sini juga 10 dong. Oke. Heeh. Ini juga 10. Selesai. Berarti kan sisa cari ininya toh. Berarti yang ini panjangnya semua ini berarti kan ini ini tambah yang ke sini gitu. Iya. Bisa ya. Sementara yang ini kan satu lingkaran ini. Ini. Oh. Untuk mencari ini kan mencari ini dah panjangnya ke sini itu kan bisa memanfaatkan untuk panjang sektor ini itu adalah setengah lingkaran yang setengah keliling lingkaran ini. Tuh. Berarti kalau yang bagian D itu gini, bagian D. Nah, coba perhatikan yang ini ya. Berarti kalau saya kasih simbol ini adalah A dan sampai sini adalah B, berarti panjang sektor B itu berapa perimeternya? Setengah lingkaran toh? Iya, semoga. Berarti perimeternya itu adalah yang ini berarti setengah lingkaran ini toh? Berarti setengah lingkarannya itu berarti kan sudutnya itu karena sudut pelurus berarti 180 banding 360 dikali dengan PD-nya. D-nya kan 20 ya. Dikali Iya, dengan P dikali dengan 20. Berarti dapat yang ini dah. iya, Nah, ditambah dengan yang ini gitu. Ditambah dengan sementara ini karena ini jari-jarinya sama berarti kan ini dengan ini adalah kalau kita gabung jadinya kan satu lingkaran penuh yang diameternya 10. iya. Berarti jadinya adalah Pi dikali dengan 10.
Nah, dapat. Berarti ini dengan ini adalah 2, ini dengan ini sisa 10. Berarti jadinya adalah 10 pi tambah 10 pi berarti 20 pi. Bisa dipaham? Bisa. Bagian F, bagian D, bisa. E, hmm, Yang agak tadi ribet. simbol sisi yang kongruen. Sisi kongruent berarti sih itunya juga apa diameternya 2,2. Ini juga 2,2 tuh. Ini juga 2,2 nih. Ini juga berarti ini ke sini kan sudah ada semua, sudah. Nah, ini kan ke sini. Tinggal berarti mencari apa namanya? Mencari perimeternya itu kan ini tambah sektor ini tambah ini. Bisa Ya, tak? Bisa. ya. Bagian F, Kian berarti nah, lihat yang sisi-sisi kongruen. Yang jadi masalah di sini kan berapa panjang sisi yang kongruen ini, dah. oh Itu dulu yang ditemukan baru kita bisa ngitung anunya berapa namanya berapa panjang perimeternya, ya. Berapa perimeter. Berarti eh, ini kan sama semua nih. Sampai sini kan 6 ya. iya Berarti untuk mencari ini kan saya misalkan ini adalah X ya. Kalau ini X berarti juga X. Berarti dari sini kita bisa tulis bahwa 2X tambah di sini kan 6 nih. iya Ini 6 berarti ditambah dengan 6 itu sama dengan 12. Toh? Berarti didapat X-nya adalah 3. Berarti ini 3 sudah dapat pastinya. oh Sudah bisa dihitung toh? iya Berarti untuk mencari perimeternya itu kan ini dengan ini kan sama semua ini. Ini 6, ini juga 6. Diameternya 6 dan berarti ini bisa satu lingkaran. Ini juga sama 6 6. Selesai. Berarti panjangnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8X ditambah dengan 2 kali keliling lingkaran yang diameternya 6 gitu. Bisa tak? iya Berarti kan kalau kita selesaikan ini jadinya adalah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti perimeternya itu adalah 8X ditambah dengan ini kan gabung ini satu. Ini kan ada 2 lingkaran ya. Tambah dengan 2 kali eh, pi dikali dengan 6. X tadi 3 ya. Berarti P-nya itu adalah 8 kali 3 ditambah dengan 12 pi. Selesai, Mas. Ini sisa dicari saja. iya. Itu nomor 11. Apa lagi nih? Oh, ini menarik nih. Satu soal yang lain nomor 12 kita lihat ada bagian C-nya kan yang bagus. Kira-kira gimana? Hmm, untuk parameter artis Apa sih bisa ya? AB pasti ya C ya bagian satu C kira-kira kilo gimana? itu diameternya juga 1 kilo. eh, Sisi yang kongruen kan ini ya, berarti ini juga satu ya. Ini juga satu. Nah, berarti mudah saja. Cari perimeternya kan, berarti kan panjang ini dah. ya Ini kan seperempat lingkaran nih. Ini. Dia seperempat tuh karena siku-siku tuh. Yang nah, ini. Berarti perimeternya itu sama dengan panjang yang ini dah. Itu berarti seperempat. Berarti kan 90 bagi dengan 360 dikali dengan 2 PR.
kali dengan 2pi kali 1 ditambah dengan ini tuh. Jadi ini tambah ini tambah dengan R-nya 1 ditambah dengan yang ini itu adalah setengah lingkaran. Diameternya 1. Berarti jadinya adalah 180 per 360 dikali dengan eh, pi d kali pi. Tuh bisa didapat ya. Ini Ya, ini dengan ini sisa 2. Ini dengan ini sisa 2. Berarti pi per 2, pi-nya itu adalah 1 ditambah dengan pi. Iya, ini pi per 2 tambah pi per 2 kan 1. 1 tambah pi. Itu exact value-nya berarti ini dalam satuan kilometer. Jelas bagian C ya. ya, Kita ada mau ditanyakan sampai sini? nggak ada. Oke, oke. Kita lihat nomor 15 coba. 13 kurang lebih sama. 14. Kita lihat yang nomor 14 sama 15. Kira-kira gimana nih? Kira gimana 14? So square of side length and the same. Okay. What is the radius? A square of side length and has the same perimeter as a circle. Jadi cukup diartikan ini ya. Jadi cukup diartikan kata-kata ini sebenarnya. Jadi sebuah persegi itu yang panjang sisinya n itu mempunyai keliling yang sama dengan sebuah lingkaran ya. Jadi anggap eh, perimeter dari circle circle itu adalah anggaplah C ya. Berarti kalau kita punya square ya, jadi kayak gini. Ini kemudian ada lingkaran ya. Jadi kasusnya kayak gini. Jadi ini panjang sisinya n ya. Jadi panjang sisi n. Anggaplah ini adalah jari-jarinya ini adalah R. Jadi dia bilang bahwa si si square ini panjang sisinya itu sama dengan keliling dari lingkaran. Jadi dari sini kita bisa mengartikan bahwa n-nya itu akan sama dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran kan 2 kali pi kali r toh. Yeah. Nah, berarti radiusnya itu sama dengan 2 pi per n. Ini kan dalam ekspresi n ya. Ini sisa diartikan saja. Nah, yang nomor 15 A square of side x just fits inside a circle. Find the exact circumference. jadi untuk menentukan circumference atau keliling dari circle itu kita harus cari diameternya toh. Yeah. Kita bisa memanfaatkan diameter. Nah, ingat titik-titik sudut dari si square ini kan itu adalah dia keempat titik sudutnya itu kan dia bersinggungan dengan lingkaran. Nah, berarti jarak diagonalnya itu berarti jarak dari sini ke sini ta, ini ke sini itu Yeah. namanya itu adalah
tidak lain adalah diameter toh. Jadi diameter itu kan perhatikan segitiga ini juga X. Berarti kita punya kasus sebuah segitiga siku-siku, di sini panjangnya X, sisi miringnya D. Berarti sisa dicari D-nya dong. Berarti dengan menggunakan apa? Pitagoras ya, Ya, Pitagoras teorem. Berarti kita dapat bahwa D kuadrat itu kan sama dengan X kuadrat ditambah dengan X kuadrat. Berarti D kuadrat itu sama dengan 2X kuadrat. Berarti D-nya itu adalah eh, X akar 2. Ya, ya, apa ditanyakan? Circumference ya, eksaknya. Nah, berarti ya. tinggal kali kan? Berarti circumference adalah PD. Oh, Ini adalah P dikali dengan ya, X di akar 2. Inilah eksaknya. Bisa tak? ya, Ada yang mau ditanyakan 14 dan 15? aman. Nanti tinggal aku cek-cek ulang di catatan. Iya, oke, oke. Ini ada yang Ya, menarik. Nomor 16 kayak mudah ini. Nah, kita lihat yang 17. Ini menarik. Ini 17 pernah keluar di SAT. Kalau saya tidak salah soal. Dan ini tidak ada peserta yang jawab benar. Karena memang di optionnya memang tidak ada pilihan yang benar dia. Tapi ini agak lain soalnya. Kalau di SAT itu dia tanyakan berapa kali dia muter. Ini dikenal sebagai rotating circle paradox. Ya, ini memang eh, ada yang pernah bahas ini ya. Ini bisa diselesaikan dengan secara matematika dan bisa pakai logika ya. Tapi saya akan dekati dengan pendekatan solusi matematikanya seperti apa. oke. Nah, kita lihat yang 17. Di sini ada dua buah koin ya. Jadi satu koin yang bisa berotasi, yang koin yang lainnya itu adalah dia tetap, artinya dia tidak berotasi. Berarti Ya, satu koin diputar, yang satunya tetap. Itu maksudnya ya. ya, Jadi ketika si si rotating circle ini yang lingkaran yang di atas ini diputar ya, diputar. Nah, pertanyaan di sini kira-kira itu kan bisa dinyatakan dalam berapa derajat dia menempuhnya. Jadi saya ya, ada ABCD ya. Nah, jadi untuk masalah ini ketika lingkaran yang ini ya diputar ya, kira-kira kalau dia berputar satu kali itu dia menempuh berapa kali gitu. Kalau satu putaran penuh berarti kan itu 360 tuh. ya. Berarti kalau dia untuk sampai ke sini lagi kira-kira butuh berapa kali? Itu yang dia maksud. Nah, ini kalau kita bayangkan begini ya. Ini kalau kasusnya saya gambarkan ulang. Jadi saya punya dua buah lingkaran, misalkan ini ya. Ini misalkan, ini kan jari-jarinya sama ya. Ya, Jadi ini, ini kan gini. Tunggu, saya balik-balik dulu gambarnya. Nah, ini kasusnya kayak gini. Kalau ini adalah jari-jarinya R ya. Ini adalah R. Ini juga adalah R. Berarti kalau ini jari-jarinya R, berarti jarak ini ke sini juga R juga toh. Ini juga ke sini adalah R juga. Nah, karena ini posisi kita membayangkan koin yang di bawah itu dia tidak bergerak, dia tidak berputar. Tetapi yang kita putar adalah koin yang di atas.
Otomatis kalau ini berputar ke sini kan, maka ini akan bergerak toh. Iya. Ini akan bergerak sampai sini. Artinya akan ada sebuah lingkaran yang imajiner yang terbentuk. Iya. Dibayangkan kalau koin diputar, berarti kan akan ada sebuah lingkaran lain yang terbentuk. Jadi akan ada sebuah lingkaran lain yang terbentuk. Lingkaran yang mana? Dari sini dia. Ini susah juga gambarnya. Eh, Saya gambar mana saja. Jadi pada saat ini berputar bisa dibayangkan ya, pada saat ini yang berputar ya, ini kan otomatis akan ada seperti ini dia anunya. Tuh, Iya. bisa dibayangkan ya. Iya. Nah, artinya berarti eh, kalau misalkan ini saya misalkan sebagai lingkaran A misalkan ya. Jadi ini lingkaran yang di atas ini adalah lingkaran A misalkan, yang di bawah ini ada lingkaran B, dan lingkaran yang ini yang baru terbentuk dari lintasan ini ya akibat A bergerak, anggaplah Iya. C. Nah, berarti radius dari lingkaran C itu adalah 2R toh? Iya. Oke. Nah, berarti radius dari circle C itu adalah 2R. Nah, berarti jadi pada saat si lingkaran A ini dia berputar, dia berotasi, maka itu akan sama saja dengan distance travel by circle C. Betul tidak? Iya. Nah, artinya pada saat ini berotasi ya, berarti distance travelnya dari apa namanya? Travel circle by circle itu akan sama dengan apa ya? By circle itu akan sama dengan distance travel by circle C ya. Masuk akal toh? Distance travel by circle C. Iya. By circle C. Nah, artinya ini kan sama saja ini sama saja 2PR toh? Sama saja dengan keliling dari lingkaran C sendiri. Berarti yang ini sama saja dengan 2pi dikali dengan radius dari circle C. Di 2R. Ini bagian A yang saya kerja ya. Iya. Sama dengan berapa? 4 Empat pi PR. R ya. 4 PR. Nah, sekarang kasus yang kedua, eh, ini dalam hal rotasi ya. Jadi yang kedua itu kita bisa lihat bahwa dalam hal rotasi bahwa sebenarnya distance travel by circle itu kan sama saja dengan n kali dari setiap jarak yang ditempuh dalam setiap rotasinya. Jadi kalau dalam satu kali berputar ya, itu kan sama saja. Jadi satu kali jaraknya itu akan sama saja dengan n kali dari jarak yang ditempuh setiap rotasinya gitu. Iya. Nantinya dalam jadi in terms of rotation, maka distance travel by A itu circle A ya. Iya. Jadi distance travel by circle A itu akan sama dengan n kali dari dia berotasi. Jadi jarak yang ditempuh dalam setiap rotasinya berarti n kali dari distance travel in its rotation ya. Dalam setiap kali dia rotasi. Ini kita punya eh, dua persamaan. Nah, berarti dari awal kan kita punya ini ya, berarti kan sama saja dengan N dikali dengan 2PR gitu. Ya. Iya. Jadi ini sama saja dengan N kali dengan 2PR. Jadi jadinya kan di sini A yang R ya.
Nah, ini ada dua persamaan, ini dengan ini. Dan keduanya identik. Karena kenapa? Distance revolving circle itu kalau kita lihat dari yang lintasannya ya, itu kan sama saja kan 4 PR. Tapi kalau dilihat dari hal rotasi, itu sama saja Iya. dengan N2PR. Berarti ini sama, ini identik. Berarti kita punya persamaan 4PR itu sama dengan N kali 2PR. Kita akan dapat berapa kali dia berotasi gitu. Berarti ini jadinya berapa? Ini kan habis ya. Iya. Berarti didapat N-nya sama dengan 2. Jadi dalam kasus ketika radius R-nya ini sama, ya, radius R-nya sama antara yang rotating circle dengan fixed circle itu sama, maka dia akan berputar sebanyak 2 kali. Yang ditanya di sini apanya? Sudutnya ya. Iya. Nah, berarti kalau dia berputar 2 kali, dia menempuh sudut berapa besar? Satu kali kan 360. Berarti kalau 2 kali, ini sama dengan Eh, 720. 720 derajat. 320. Nah, ini sama kasusnya kalau untuk yang bagian B sama saja. Sisa diasumsikan bahwa bagaimana kalau ini di set R-nya setengah gitu. R-nya setengah. Ya. Kalau R-nya setengah tinggal diganti saja. Berarti R-nya di sini diganti ya. R di sini berarti kalau ini setengah, di sini R dah. Berarti kan Iya. jadi C-nya itu jadinya adalah setengah R ditambah R. Kayak gitu. Bisa diganti. Paham maksud saya? Iya, paham. Nah, ini kalau eh, di, 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 di secara general, maka jumlah rotasinya itu kalau dia seper N, misalkan pembandingnya ini ya, kalau misalkan seper M dari R, maka jumlah rotasinya itu M tambah 1. Ini umumnya. Berarti kalau yang tadi kan R ini kan sama saja dengan seper 1 kali R. M-nya 1. Berarti jumlah rotasinya 2. Kalau di sini berarti N-nya 2. Berarti kan jadinya N3 toh. Iya. Kalau di sini 2 ya sisa diganti lagi ya. Sisa ini. Dan seterusnya. Seperti itu ya. Bisa kira-kira ya. Bisa. Ya, oke. Ini yang menarik. Ini namanya ini ini terkenal ini masalah ini ya. Ini namanya eh, rotating circle paradox ya. Jadi rotating. Ini banyak sekali yang eh, circle paradox. Dan ini bisa dilogikakan sebenarnya kalau sebuah koin kita putar saat yang tetap jadi-jadinya sama, kita putar itu akan kelihatan lintasannya itu. Oke, saya kira cukup ya. Iya. Berarti pertemuan berikutnya mau dibahaskan sesuai materi sekolahnya, karena saya rasa materi sekolahnya sudah kita bahas juga ya sebenarnya, yang chapter 5. Enggak ya, tak, tak bukain chapter-chapter yang selanjutnya. 5 ini kuadratik formula. Terus selanjutnya, oh iya udah selesai. Sudah kan? Iya sih, habis itu udah masuk ke summary sama itu, Semester review. review. Berarti yang semester reviewnya itu eh, kalau misal kamu dibahaskan soal-soalnya nggak apa-apa. Boleh deh. Ya, Di yang selanjutnya nyoba eh, beberapa worded question yang chapter 5 ini boleh. oke, berarti nanti saya buatkan untuk chapter 5 itu yang word problems ya. Iya, yang terkhususkan di 5i-nya ya Om kalau bisa. Oh ya, oke, 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 oke. Oke. Mbak iya. Oke. Iya, Berarti berikutnya kita akan bahas yang word problems-nya ya. Nanti oke. juga saya coba carikan soal-soal tambahan yang terkait dengan itu. Oke. Oke, saya kira cukup untuk malam ini ya. Iya. Nanti untuk rekaman ininya apa catatan ini saya akan share juga
Oke, Jadi setiap siap. link yang saya kasih dulu sebenarnya itu setiap dibuka itu akan terupdate karena selalu saya up sinkronisasi. Sama. Nah, Oh ya, oke. itu kan pertama sebenarnya. Oke, saya Oke. kira cukup ya. Terima kasih, Om. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.